untuk review lagi. Oke. Oke. Ya, jadi untuk database management system ini dia adalah semacam software ya. Software yang di dalamnya bisa melakukan manajemen terhadap suatu basis data. Ya, jadi yang pertama kali dilakukan di situ adalah mengorganize ya, mengorganize atau mengatur suatu relasional basis data ya. Nah, jadi kalau untuk gambarannya data sendiri itu disimpannya seperti bentuk matrik ya, ada baris, ada kolom, dan secara fisiknya kita kenal sebagai tabel ya. Nah, kemudian untuk si perangkat lunak DBMS inilah yang akan mengelola data-data tersebut, baik itu proses membaca dan memanipulasi. Ya, jadi DBMS ini lebih ke tools-nya ya. Nah, untuk apa namanya yang kita gunakan nanti ya, tools-nya itu memang khusus untuk Oracle ya. Nanti ada namanya Apex ya. Itu dia secara cloud kita bisa gunakan apa namanya ya tanpa harus menginstal di lokal. Tapi nanti ada juga tools yang kita install ya. Jadi tinggal dipilih kalian mau menggunakan yang mana gitu ya. Nah, ini contohnya ada tabel employee dan tabel departemen ya. Ini kemarin kita sudah sempat sedikit menyinggungnya tentang tabel-tabel yang ada di latihan Oracle ini. Nah, jadi nanti selain itu juga untuk menyeragamkan latihan, tabel-tabel yang digunakan itu akan sama ya. Jadi kalian nanti bisa mencoba apa namanya ada skema SQL ya, skema SQL yang nanti diimpor ke apa namanya ke database manajemen sistemnya. Kemudian nanti kalian akan mencoba apa namanya mengquery, kemudian melakukan modifikasi dan lainnya ya. Nah, ini salah satu contohnya ada employee dan departemen ya. Nanti kita bahas lagi lebih detail ya. Oke. Nah, untuk SQL sendiri ya, SQL ini adalah suatu bahasa standar yang digunakan untuk menyimpan, kemudian memanipulasi dan mengambil data dalam database ya. Jadi dia memang sudah bahasa standar ya yang berkaitan dengan basis data. Nah, untuk SQL sendiri itu sebenarnya ada banyak apa namanya jenis ya. Jadi di situ ada namanya MySQL, kemudian SQL Server, Microsoft Access, kemudian ada Oracle ya yang kita gunakan sekarang, Sysbase, Informix, Postgre dan lainnya. Nah, jadi pada intinya konsep dasarnya itu sama ya SQL, hanya saja nanti yang membedakan itu dari sintaknya lah ya, sintak dari beberapa query itu ada sedikit perbedaan. Misalkan antara MySQL dengan Oracle itu nanti ada sedikit perbedaan, tapi secara garis besar kata-kata kuncinya itu sama ya. Jadi ya kalau kita bisa menguasai konsep dari SQL-nya, insya Allah apapun jenis SQL-nya nanti itu nggak terlalu sulit lah ya untuk dipelajari ya. Nah, ini juga kalau misalkan kita sempat ya waktunya, nanti kita juga akan coba ke MySQL ya. Selain Oracle, kita coba ke MySQL, jadi otomatis nanti pakai tools-nya yang khusus MySQL ya. Itu kalau waktunya cukup ya. Oke. Nah, kemudian SQL ini menyediakan antarmuka ke database relasional dan menyediakan pernyataan yang membantu bekerja dengan database. Nah, jadi ya nanti kalau misalkan kalian sudah mencoba ya di tools-nya sendiri, dia ada semacam apa namanya fitur-fitur antarmuka ya. Jadi kita bisa melihat tabel-tabel, kemudian apa namanya struktur tabelnya, relasinya, dan juga bisa melakukan apa namanya query ya. Jadi ada semacam editornya. Nah, jadi untuk SQL sendiri ya, ini dia kelebihannya lebih efisien ya. Kemudian mudah untuk dipelajari ya. Jadi tidak sulit sebenarnya kalau sudah paham konsepnya, insya Allah sudah apa ya, tidak perlu apa ya, ya sebenarnya sih tidak perlu dihafal juga ya, tapi kalau kalian sudah sering menggunakan atau latihan nanti lama-lama bisa ingat ya. Kemudian easy to use, kemudian secara fungsional dia sudah komplit ya. Jadi memang untuk khusus akses basis data itu SQL ini secara fungsionalnya dia sudah komplit. Nah, ini fungsinya ya. Nah, tadi sudah dibahas ya, jadi
SQL sendiri dia berfungsi untuk membuat, mengganti, mengubah dan menghapus objek yang ada di database. Ya, jadi kaitannya dengan apa ya, nilai atau value yang ada di dalam sebuah tabel ya. Jadi dia bisa kita ubah, kita hapus, kita tambah, dan intinya sih bisa dimanipulasi, dan juga nanti bisa apa namanya, kita lakukan ini ya, kalau misalnya ada proses perhitungan juga bisa ya menggunakan SQL, seperti itu. Kemudian menyisipkan, memperbaharui, dan menghapus baris dalam tabel. Nah ini tadi ya kaitannya dengan value dalam tabel. Kemudian meminta data yang disimpan dalam database. Nah ini kaitannya dengan akses data ya. Jadi kita bisa menggunakan query yang nanti akan kita pelajarin juga ya, bagaimana cara apa namanya mengakses data ya. Mengontrol akses ke database dan objek basis data. Nah, ini juga kaitannya dengan hak akses user ya. Jadi bisa apa namanya bisa diatur ya kontrolnya antara dia sebagai admin atau mungkin sebagai user biasa. Itu bisa diatur ya di database-nya. Kemudian menjamin konsistensi basis data dan integritas. Nah, ini juga kaitannya kemarin yang sudah kita pelajarin ya. Apa namanya, ketika suatu relasi basis data dia melakukan atau ada perubahan ya dalam satu tabel, sementara tabel itu berpengaruh ke tabel yang lain. Nah, maka dia harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya satu berubah, yang lainnya juga ikut berubah. Nah, si SQL inilah yang menjamin konsistensi basis data tersebut dan integritas. Ya, selain itu juga kemarin kita sudah belajar normalisasi ya. Nah, itu juga tetap dipakai juga ya konsepnya. Nah, ini tipe-tipe dari komen SQL. Jadi ada namanya DDL ya, Data Definition Language. Ini fungsinya untuk mendefinisikan struktur dari basis data. Nanti ini kita pelajarin ya. Kemudian ada DML, kaitannya dengan manipulasi data, baik itu insert, update, atau delete. Kemudian ada DQL, Data Query Language. Ini kaitannya dengan apa namanya mengakses data ya, kemudian menampilkannya. Nah, jadi nanti ini kata kuncinya adalah select ya. Nah, ada lagi DCL ya, Data Control Language, kaitannya dengan Control Access User. Dan yang terakhir ada TCL, Transactional Control Language, untuk mengatur transaksi basis data. Nah, nanti ini akan kita coba pelajari ya, satu persatu. Nanti ya bisa dicoba ya di toolsnya. Nah ini ya, untuk tools khusus yang digunakan ya, kalau untuk Oracle sendiri ini ada beberapa jenis ya. Jadi kalian bisa mungkin nanti sambil lihat-lihat lah ya. Jadi ada dalam bentuk command prompt namanya SQL Plus ya. Nah, nanti lebih ke apa ya? Lebih ke banyaknya ngetik secara manual ya, command prompt. Kemudian ada juga kalau mau diinstal di lokal masing-masing menggunakan Oracle SQL Developer ya. Tapi mungkin ini agak berat ya. Jadi hampir sama seperti kemarin kita menggunakan data modeler, itu kan lumayan berat juga ya data modeler ya. Nah ini juga ya, tapi kalau memang kalian mau mencoba nggak masalah ya. Nah kemudian kalau yang untuk apa namanya lebih ringan ya, jadi kita bisa menggunakan yang cloud, ini namanya Oracle Application Express ya, atau Apex ya, Apex atau Apex lah bacanya. Nah jadi ini intinya akan dikasih akun masing-masing supaya kalian bisa login dan mencoba sendiri ya. Nah, nanti kita pakainya yang ini, Oracle Application Express. Oke. Nah, ini oke. Untuk aturan penamaan tabel ya, ini sekilas aja ya. Kemarin sudah sempat kita singgung juga ya. Jadi kalau untuk memberi nama tabel dan kolom itu harus dimulai dengan huruf. Jadi tidak boleh angka, tidak boleh karakter yang lainnya selain huruf ya. Nah, untuk panjang karakternya 1 sampai 30, kemudian ini isinya hanya huruf ya, besar kecil, kemudian angka, underscore, dolar, dan tanda hashtag ya. Tapi yang seperti ini nggak boleh di awal ya, yang angka sama tanda-tanda aneh kayak gini ya. Nah, kemudian tidak boleh ada duplikat ya. Duplikat
penamaan tabel dan juga kolom. Kemudian bukan menjadi kata yang digunakan oleh server Oracle. Jadi ada semacam kata kunci tertentu yang ya kita tidak boleh menjadikan itu sebagai nama tabel atau kolom ya. Nah, ini nanti seperti kayak di query misalnya ada apa ya? Apa namanya? Nama query misalnya alter ya atau mungkin select aja. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh digunakan karena memang sudah menjadi kata kunci dari apa namanya? Oracle-nya. Nah, ini kita mulai masuk ya ke statement SQL create ya. Bagaimana cara membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel ini kita harus punya privilege atau hak akses lah ya ke database agar bisa membuat tabel. Nah, sebenarnya kalau di awal itu kita bikin database dulu ya, create database dulu. Tapi kalau di apa namanya Apex ini nanti ya, Oracle Application Express, kita tidak bisa membuat database-nya ya, karena udah apa namanya di sana itu ya tidak dikasih akses ya. Tapi untuk membuat tabel kita masih bisa. Ya, jadi nanti untuk prakteknya kita langsung membuat tabel aja. Kemudian untuk pernyataan atau statementnya nanti yang digunakan adalah create table. Ya, jadi ini adalah kata kunci yang wajib digunakan. Tidak boleh apa namanya ditambah-tambah ya, misalnya create-nya jadi ada S-nya atau tabelnya jadi S-nya. Nah, itu tidak boleh karena memang udah standarnya seperti ini. Kemudian nanti ada nama tabelnya apa, ya. Nama tabel, ingat tidak boleh ada spasi ya, nama tabel, makanya dia di sini pakai underscore. Kemudian nanti di dalam kurung ya, itu kita definisikan nama-nama kolom beserta tipe datanya. Ya. Nah, ini ada dua contoh sintak ya. Jadi di sini kalau dilihat sebenarnya sama ya, hanya saja kalau yang di contoh yang kedua ini dia ada skema database-nya. Nah, ini sebenarnya nanti nggak perlu kita tambahkan skema ya, kita cukup langsung ke nama tabelnya aja. Ya, jadi create table, nama tabel, kemudian kolomnya apa, tipe datanya apa. Nah, berkaitan dengan tipe data ini kemarin kita sudah bahas ya, macam-macam tipe data di database. Nah, untuk keterangan default di sini sebenarnya nanti ada kaitannya dengan nilai default yang bisa diisi ya dalam kolom tersebut. Nah, jadi ini sebenarnya tidak wajib ya, tapi kalau mau dibuat default juga nggak masalah ya. Nah, jadi bisa pakai yang ini atau yang ini ya untuk sintaknya. Nah, ini tadi keterangannya ya, nama tabel, kolom. Oke. Nah, ini yang tadi ya, yang apa namanya? Opsional ini kayak nilai default ya. Kemudian batasan integritas ini nanti kita pelajarin ya. Batasan ini kaitannya dengan constraint atau semacam aturan dari suatu tabel atau kolom. Nanti ini kita bahas lebih detail. Oke, itu untuk statement create table. Nah, ini langsung ke contohnya aja ya, biar nggak bingung. Ini sepertinya lebih enak saya langsung liatin aja ya ke Oracle Application Express-nya ya. Oke, ini saya ini dulu deh. Nah, ini contoh create table. Di sini nama tabelnya departemen. Kemudian ini nama kolomnya dan tipe datanya ya. Jadi nanti ini kita ketik ya di editornya. Atau di sini ada lagi contoh untuk create table person. Ya, di sini ada kolomnya person ID, tipe datanya bisa integer, bisa number ya. Nah, ini kan number ya, yang ini integer. Kemudian varchar, ini ada ukurannya. Kemudian kalau sudah create table, nanti kita bisa pastikan apakah tabel itu sudah terbentuk atau belum dengan menggunakan sintak describe. Ya, ini saya langsung liatin aja mungkin ya, biar nggak bingung ya. Bentar, ini saya sebentar nih. Udah pindah ya. Nah, jadi tadi kaitannya dengan Oracle Application Express ya. Ini saya sign out dulu deh. Untuk halaman pertamanya, kalian nanti login ke sini ya, iacademyoracle.com. Ya.
iacademy, oracle.com. Ini yang cloud ya. Nah, ini ya, Application Express. Kemudian nanti akan saya kasih username ya, beserta skema database-nya ya. Jadi nanti untuk username sama database skema ini akan sama. Nah, di sini saya ngambil contoh akunnya yang kode 99 ya belakangnya. Oke, ini password-nya nanti default ada juga ya saya kasih, tapi disarankan untuk diubah ya password-nya. Nah, ini tampilannya ya. Jadi kalian nanti bisa mencoba praktek query-nya di sini ya. Nah, di sini ada tampilan untuk SQL Workshop ya. Jadi di sini bisa pilih ada object browser. Nanti kaitannya kita mau melihat tampilan tabel-tabel yang sudah dibuat apa saja ya. Nah, ini kebetulan tabelnya sudah saya buat, tapi kalau nanti masih kosong, belum ada tabel ya nggak ada ininya ya, keterangan tabel-tabelnya. Ini kebetulan udah saya buat. Nanti kita akan belajar mengimpor juga ya, mengimpor skema SQL supaya tabel-tabel ini tuh langsung muncul. Ya, jadi tidak perlu dibuat satu-satu. Ya. Nah, ini kalau misalnya tadi kita mau nyoba yang query ya, berarti kita pilih yang SQL comment ya. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti kita ngetiknya di sini. Ya, di halaman ini. Jadi misalnya kayak tadi ada create table ya. Kita nyoba query yang create dulu ya. Create table. Nah, tadi contohnya misalkan ada departemen ya. Create table departemen. Oh, tapi ini dipastikan dulu tabel departemen sudah ada atau belum ini. Coba saya cek dulu di sini ya. Oh, yang ada ini ya, dep 2 ya, oke. Berarti yang dep aja bisa dibuat ya. Oke, ini langsung kita coba aja ya, biar nggak bingung. Di sini ada create, tadi tabelnya departemen ya. Dep, kemudian dep number. Oke. Ingat table ya, bukan tabel ya, table. Biar nggak salah ketik ya. Nah, kemudian ini tanda kurungnya bisa nggak perlu di enter juga sebenarnya nggak masalah ya, tapi kalau mau lebih enak di enter juga nggak apa-apa. Tapi pastikan nanti diakhiri dengan titik koma akhirnya ya. Kemudian kalau kalian mau mengexecute query-nya, di blok dulu ya, baru nanti klik run. Ya, jadi kalau di Apex ini dia apa namanya mengeksekusinya itu per blok ya, per blok query. Jadi kalau nanti misalnya ada lagi di sini query yang lain, kemudian kalian langsung jalanin tuh nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Di blok dulu, jalanin gitu ya. Di blok jalanin. Tapi kalau misalkan dia insert sih bisa ya. Kalau dia insert. Tapi kalau create juga saya bisa ya. Cuma nanti ada beberapa jenis query itu yang nggak bisa dijalanin sekaligus di sini ya. Jadi harus satu-satu ngejalaninnya. Misalnya kayak select aja, mau menampilkan data ya dari satu tabel. Kalau select-nya ada banyak kan bingung yang mana yang mau ditampilin. Jadi harus satu-satu ya. Nah ini. Kemudian tadi create table yang mau kita buat kolom-kolomnya ada dep number, ada nama departemen ya. Di sini ada dep number. Kemudian tadi tipenya number ya, tipe number. Ukurannya tadi 2 ya, ini nggak masalah ya, ukurannya mau terserah berapa. Kemudian ada lagi dep name ya. Dep name, tipenya adalah varchar ya. Oke, varchar ya. Sebenarnya kalau mau cepat sih bisa di copy ya. Tapi ini kalau untuk tahap awal lebih enak sih mencoba langsung ya diketik. Oke, mungkin kita coba dulu 2 kolom dulu ya. 2 kolom dulu aja deh sampai dname aja ya. Nah ini ya. Oke, kita coba ya. Create table dep. Ini coba saya jalankan. Dep number sama dname ya. Oke, kalau berhasil ada keterangan table created ya. Table created. Nah, untuk memastikan tabelnya itu benar-benar ada atau tidak, tadi kita gunakan describe ya. Describe, nama tabelnya dep. Gitu ya. Nah,
Ini nanti kita cek, cuma agak lama nih kalau ngecek pakai query describe ya. Biasanya nanti ada ngehang dikit ini. Nah, ini lagi proses ya, dia agak lama. Ini tadi ya yang describe. Nanti munculnya seperti ini ya. Jadi yang keluar itu adalah struktur tabel yang kita buat tadi. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Jadi tabelnya itu dep ya. Kemudian ada kolom dep number sama dname, tipe datanya number. Oke. Nah, ini. Jadi ini adalah struktur tabel dari dep. Nah, ini karena belum ada primary key-nya berarti masih kosong ya di sini ya. Oke, jadi itu untuk yang statement create table ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk query create table? Atau ada yang mau ditanya dulu? Nah, ini kalau mau mastiin di browsernya juga bisa ya. Jadi tanpa mengquery, tapi kita lihat di sini. Nah, kan kelihatan ya. Oke, nah ini struktur tabel. Ini datanya karena masih kosong ya, jadi belum ada. Oke, jadi bisa kita cek dari sini langsung atau bisa lewat query ya. Oke, ada pertanyaan? Pada diam semua ini. Pada nyimak kan ya? Nyimak, Bu. Oke. Nyimak, Bu. Sip. Nah, berikutnya contoh untuk create table tapi menggunakan berbagai jenis tipe data. Jadi yang membedakan sih hanya jenis tipe datanya ya. Kalau di sini kita lihat ada tabel print media ya contohnya. Nah, tipe datanya ada number, kemudian di sini ada varchar, terus ini ada blob, clop. Nah, ini sebenarnya keterangan tipe data ini ada di slide slide yang ke-6 ya. Coba ini saya cek dulu sini. Kalau nggak salah ya. Nah, ini saya sebenarnya ngambil dari sini, tapi saya resume dari beberapa file PDF menjadi satu ya. Karena kalau kita ngikutin yang di sini, kebanyakan ya waktunya takut nggak cukup. Nah, ini ada di sini keterangan dari tipe data ya. Jadi kalau kalian penasaran apa itu tipe data clop, blob, dan lain-lain tadi, ini bisa dibaca di sini ya. Ini agak ngeheng ya. Oh, udah habis ya. Di slide yang 63 apa ya? Coba. Oh, di sini harusnya ya. Berbagai jenis tipe data. Oh, berarti di sini ya. Nah, ini ya. Jadi bisa dibaca ya nanti ya, apa itu varchar, kemudian number, terus tadi yang ada blob, clop, dan lain-lain ya. Ini untuk objek yang lebih besar karakternya ya, clop. Oke, jadi intinya untuk di create table ini tinggal kita sesuaikan aja ya, tipe datanya beserta ukurannya berapa. Kemudian di sini ada contoh untuk menggunakan apa namanya timestamp ya, waktu. Nah, kita juga bisa membuat tipe data berdasarkan waktu ya, keterangan waktu. Di sini menggunakan timestamp ya. Contohnya di sini ada create untuk table namanya adalah table underscore ts ya, ts. Kemudian di sini kolomnya ada c underscore id, tipenya number, c underscore ts, tipenya timestamp. Ya, jadi kalau timestamp ini ketika kita menginsert datanya, bentuknya itu lebih detail ya, waktunya sampai ke detik ya. Ada tanggal, bulan, tahun, sampai ke jam, menit, dan detik. Nah, ini. Oke, ini juga ada contoh yang lainnya, ada create table lagi untuk timetable ya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung saya copy aja ya kalau mau dicoba. Create table, timetable, kemudian ada kolom start time. Ya. Start time, tipenya timestamp. Kemudian ada kolom duration underscore 1, ya. Kemudian di sini interval. Nah, jadi ini contoh untuk membuat tabel yang bisa menyimpan interval waktu ya. Interval waktu
Kalau di sini ada hari ke detik, kemudian tahun ke bulan. Ini kalau misalnya kita coba ya query-nya, create table timetable ya. Udah ada belum ya? Oh, udah ada ya. Ini saya buat yang lain berarti ya. Oke, kita baliklah ke SQL comment ya. Ini saya langsung copy paste aja ya. Meskipun jangan apa ya, kalian jangan meniru ya. Nah ini create table, timetable. Nah ini kan ada karakter-karakter aneh nih. Harus dicek lagi ya. Start time-nya ini kolomnya, timestamp, kemudian ada duration ya. Kemudian di sini ada intervalnya. Nah ini. Nah berhubung tadi tabel timetable sudah ada, berarti saya kasih yang beda namanya ya, timetable 2. Ini saya coba jalanin. Oke, tabel created ya. Nah, kalau kita mau lihat struktur tabelnya tadi ya, pakai describe. Oke, nama tabelnya time table 2. Jangan lupa titik koma. Baru kita blok, lalu dijalankan. Oke, ini agak kadang suka ngehang juga ya. Sebenarnya sih yang agak lama nih hanya describe aja ya. Kalau kalian coba query yang lain sih nggak lama ya. Entah kenapa, mungkin karena dia harus menampilkan semua struktur tabel, jadi agak lama. Nah ini ya. Jadi tadi yang sudah kita buat, di sini ada kolomnya start time ya, tipe datanya timestamp. Kemudian ini ada kolom durasi 1, durasi 2, tipe datanya interval. Nah jadi memang kalau kita lihat di sini keterangan untuk tipe data ya, bisa juga kita menggunakan semacam keterangan waktu ya. Nah, di sini ada timestamp, ada interval ya. Nah, ini contohnya tadi saya ngambil dari sini ya. Oke, itu untuk create table ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Sebelum ke yang lain? Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ya, Bu. berarti sebenarnya nggak sulit ya. Kalau kalian belajar pemrograman kan sudah pernah ya nyoba entah itu C++ atau bahasa pemrograman lain. Nah, kalau SQL ini sih dia apa ya, nggak sesulit itu ya kalau menurut saya. Yang penting kita bisa ingat aja keyword-keywordnya apa ya. Nah, berikutnya untuk default option. Ini tadi dibahas di bagian ini ya, apa namanya di awal tadi ya, yang kalau misalnya kita membuat tabel, kita mau buat settingan default-nya itu apa nilai awalnya ya. Nah, jadi untuk nilai default ini bisa kita buat di create table ya, ketika kita membuat tabel. Nah, gunanya apa? Kenapa ada default option? Gunanya untuk mencegah nilai 0 bisa masuk ke dalam kolom. Jadi kalau misalnya kita tidak mau kolomnya itu kosong, ya maka kita gunakan default ya. Kemudian tipe data default ini harus sesuai dengan tipe data pada kolom tersebut. Nah ini contohnya kalau untuk menambahkan defaultnya, berarti kita tambahkan di bagian setelah tipe datanya ya. Nah, ini ada contoh create table, nama tabelnya hire underscore date, kolomnya ID, kemudian tipe datanya number, apa namanya, size-nya ya, size-nya di sini 8, kemudian ada kolom hire underscore date, tipe datanya date, berarti ini tanggal ya, tanggal dia di hire-nya kapan. Nah, kita mau si kolom hire date ini tuh nggak kosong, berarti kita buat dia default. Default-nya apa? Ya harus disesuaikan dengan tipe datanya berkaitan dengan date, berarti kita isinya sysdate. Ya, jadi nanti isi default-nya ini dia sesuai dengan waktu pada saat waktu sistem ya, waktu sistem tersebut. Jadi kalau misalnya kita insert datanya tanggal sekarang, tanggal 15, berarti nanti di sysdate-nya dia otomatis akan menyimpan tanggal 15 gitu ya. Nah, itu untuk default. Nah, ini ada semacam studi kasus ya. Mungkin nanti bisa kita coba di praktek ya.
studi kasusnya dia membuat suatu basis data perpustakaan. Di sini ada beberapa tabel, ada tabel book transaction, authors, kemudian ada books. Ini kalau kita perhatikan di sini belum ada foreign key-nya ya. Untuk penghubung tabelnya belum ada ya di sini ya. Jadi masih terpisah-pisah. Nah, ini ada publisher, kemudian ada members. Nah, jadi ini belum ada hubungan antar tabel kalau diperhatikan di sini. Ya, tapi ini udah ada book ID, book ID, di sini ada ID juga ya, table book. Cuma belum ada keterangannya ya, apakah dia foreign key atau bukan. Nah, ini tahap awalnya nggak masalah, kita belum menentukan primary key-nya atau foreign key-nya. Yang penting kita nanti coba dulu menggunakan create table yang tadi, beserta nama-nama kolom dan tipe datanya. Ya, nanti ini dicoba ya di praktek hari Senin ya prakteknya. Nah, jadi nanti untuk praktek kalian sistemnya mencoba dulu ya yang ada di slide ini. Nanti setelah hari Seninnya akan dites ya, dites secara random lah ya yang sudah mencoba siapa. Nah, ini berikutnya mengenai constraint ya. Jadi constraint ini kalau diartikan itu kayak semacam aturan lah ya, aturan atau batasan. Ya, batasan yang biasanya dibuat dalam tabel atau kolom. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung kebutuhan ya, apakah perlu ada constraint atau tidak. Nah, si constraint ini gunanya bisa memastikan konsistensi dan integritas dari basis data. Nah, jadi tadi dia bisa mendukung untuk masalah integritas dan konsistensi data. Contohnya misalkan kayak foreign key ya. Foreign key itu dia termasuk jenis constraint ya di sini ya. Nah, si foreign key ini kan kolom yang terhubung dengan tabel yang lain ya. Dia menjadi penghubung ya antar dua tabel. Ketika si tabel A ada perubahan, sementara tabel kolom di tabel A itu dipakai di tabel B ya, yang menjadi foreign key, sehingga nanti yang tabel B-nya ini harus harus berpengaruh juga ya, harus berpengaruh. Nah, untuk memberi pengaruh ke tabel B-nya itu, maka digunakanlah constraint dari foreign key. Gitu ya. Nah, jenis-jenis constraint ini ada beberapa ya, ada yang not null. Not null ini juga termasuk constraint. Jadi kolom tidak bisa diisi dengan nilai 0. Ini juga semacam constraint ya atau batasan. Kemudian ada unique. Nah, ini unique ini nilai untuk kolom atau bisa juga kombinasi dari beberapa kolom ya, kayak semacam apa kemarin tuh istilahnya. Kalau kombinasi UID lebih dari satu apa kemarin namanya? Ada yang masih ingat? Composite key, Bu. Apa? Composite key. Iya, komposit ya. Komposit apa komposit bacanya. Ya, jadi itu ya. Unique ini tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu UID ya, komposit. Nah, kemudian ada lagi constraint-nya dari sisi primary key. Nah, ini jelas ya. Setiap tabel dia harus punya primary key sebagai identitas uniknya. Dan tidak boleh nol ya nilainya. Kemudian foreign key tadi, dia merupakan kombinasi dari kolom ya, yang harus dibangun ya berdasarkan reference dari suatu kolom ya. Jadi ada hubungan antar antar tabel ya. Harusnya antar tabel. Nah, kemudian di sini ada constraint check. Check ini nanti kaitannya dengan suatu kondisi dia harus true ya, bernilai true. Jadi kalau misalnya tabelnya itu ada check, berarti dia true nilainya. Nah, ini cara membuat constraint kita bisa tentukan di awal ketika membuat query create table atau setelah membuat table. Ya. Nanti ada beberapa contoh ya sintaknya. Nah, untuk constraint yang dibuat di tingkat kolom ya disertakan ketika kolom didefinisikan. Sementara constraint di tingkat tabel didefinisikan di akhir definisi tabel dan harus mengacu pada kolom di mana constraint terkait.
Nanti lebih jelasnya dilihat di query-nya ya. Secara fungsional, constraint tingkat kolom sama dengan constraint tingkat tabel. Jadi bisa kita buat dua cara, bisa lewat tabel atau bisa lewat kolom. Nah, untuk constraint not null hanya dapat didefinisikan pada tingkat kolom. Jadi kalau kita mau buat constraint jenis not null, harus dibuatnya pada level kolom. Kemudian constraint yang berlaku untuk lebih dari satu kolom harus didefinisikan pada tingkat tabel. Nah, ini kalau kaitannya ada beberapa kolom yang memiliki constraint, kita buat query-nya itu harus di tingkat tabel. Nah, jadi sebenarnya apa sih tingkat tabel, tingkat kolom gitu ya? Nah, ini dilihat di contoh akan lebih jelas ya. Oke, cara membuat constraint di level kolom dan tabel. Nah, kalau diperhatikan untuk level kolom, artinya si constraint-nya itu langsung kita buat di kolom tersebut. Ini ya. Jadi ini ada contoh create table employee, ada kolom employee ID, tipenya number, size-nya 6, langsung kita bikin constraint. Ya, jadi di sini constraint-nya dia berupa primary key ya. Primary key-nya dengan nama EMP_EMP_. Ya ini sebenarnya penamaan standar dari Oracle-nya ya, tapi ya sebenarnya lebih apa ya, lebih bebas ya, nggak harus seperti ini untuk penamaan primary key, asal mudah dipahamin. Cuma memang untuk lebih enaknya sih apa namanya, memperlihatkan nama tabelnya dan juga nama kolomnya ya. Jadi di sini kan ada tabel employee, dia nyingkatnya jadi EMP. Nah, kemudian di sini ada lagi EMP nih, mungkin ini standarnya ya, nggak tahu kenapa kok bisa 2 gini. Nah, kemudian ID key ini adalah nama kolomnya ya, ID_primary key. Nah, ini untuk yang di level kolom. Oke. Sementara untuk yang di level table, perhatikan tadi di akhir ya, kalimatnya adalah di akhir. Jadi kita buat dulu create table employee beserta nama-nama kolomnya dan tipe data, baru terakhir kita tentukan constraint-nya ada di kolom mana. Ya. Nah, jadi kalau dilihat perbedaan sintaknya di sini, di level table ini di akhirnya kita tentukan kolomnya ya. Di sini adalah kolom employee ID. Oke. Bisa dipahamin perbedaannya? Bisa ya? Ya, oke. Nah, jadi tadi sebenarnya ini langkah berikutnya ya, setelah kita membuat tabel, biasanya di kolom atau di tabel itu ada semacam aturan atau batasan. Nah, itulah yang disebut sebagai constraint. Ya, jadi constraint itu sendiri tadi ada 5 ya jenisnya. Oke, jadi nanti tergantung dari desain tabelnya mau seperti apa. Nah, ini. Jadi nanti lebih detailnya di sini ya. Ada constraint not null, constraint primary key, dan lain-lain nanti dibahas di sini. Oke, saya lanjut ya. Ini kita masuk ke constraint. Nah, berikutnya ada constraint not null. Ya, yang tadi dia memastikan tidak boleh ada nilai nol yang masuk ke dalam kolom. Nah, ini kalau dilihat di contohnya, misalkan yang constraint not null ini ada di primary key ya. Primary key. Jadi ini harus ada isinya. Sementara untuk yang kolom bisa nol di sini untuk di commission_PCT ya. Jadi dia bisa ada nolnya di sini. Nah, selain itu di kolom ini yang tidak boleh nol ada salary ya. Jadi keterangannya ada salary dengan hire date. Jadi dia harus ada isi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Berarti artinya kan ada not null lebih dari satu kolom ya. Ketentuan tadi kita sudah sama-sama tahu untuk constraint yang berlaku lebih dari satu kolom harus didefinisikan pada tingkat tabel. Oke, kita lihat ya caranya. Nah, ini ya. Oh, sorry, ini kenapa dia bikinnya oh, ini salah ya, harusnya di tabel ya, di level tabel ya. Constraint not null hanya dapat dibuat di level kolom. Oke, sebentar. Oke, di sini memang ada keterangannya not null hanya dapat dibuat di tingkat kolom, tapi kalau untuk lebih dari satu kolom harus pada tingkat tabel. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, di sini dia contohnya berarti
Pada tingkat apa nih? Di sini ada date constraint. Oh, baru satu ya constraint-nya ya. Oke, jadi nggak masalah ya, ada di level kolom ya. Bisa dipahamin ya? Sebenarnya sih nggak masalah, ini mau dibikin di level tabel juga bisa. Ya. Tapi karena si constraint not null-nya ini hanya satu, berarti dia bisa dibuat di level kolom. Nah, untuk contoh di sini yang ada constraint-nya ada di higher date ya. Oh sorry, ini ada juga ya, not null di last name. Oh, tidak boleh null di bagian varchar ya. Higher date, kemudian di sini ada constraint higher date not null. Jadi dia tidak boleh kosong. Tapi di sini tetap constraint-nya ada di sini aja ya. Sementara kalau ini tuh bukan ini ya, constraint-nya ya, coba. Iya, contohnya ternyata di level kolom. Salary nggak ada ya di sini ya. Not null constraint. Padahal keterangannya di sini not null ya. Cuma mungkin dia ngasih contohnya untuk yang di level kolom. Kalau misalkan lebih aman, ya kita buatnya di level tabel aja ya. Karena di sini kan constraint-nya ada lebih dari satu. Ada employee ID ya. Nah, kebetulan employee ID di sini nggak dikasih keterangan sama dia ya. Harusnya ini ada nih employee ID. Ya mungkin ini dia ngasih contohnya hanya untuk di level kolom ya. Tapi kalau kalian mau mencoba di level tabel ya, query ini bisa dibuat bentuknya seperti ini. Ya, jadi nanti di level tabel constraint-constraint-nya ini terakhir ya kita tentukan. Ya, jadi ini contohnya belum belum mencerminkan yang ada di sini ya. Kalau di sini kan dia ada constraint untuk primary key ya, employee ID. Sementara di sini dia nggak ngebuat constraint. Jadi dia ngasih contohnya hanya di higher date aja constraint-nya. Oke. Bisa dipahamin ya maksudnya ya. Ini saya ngambil contohnya dari Oracle-nya ya. Nah, berikutnya ada constraint unik. Nah, constraint unik ini tadi kaitannya dengan unique key ya. Jadi mengharuskan setiap nilai dalam kolom atau kumpulan kolom itu unik, tidak boleh sama ya. Nah, contoh constraint unik ini misalnya ada di email ya. Ya, ada di email. Nah, ini kalau kita lihat misalkan ada proses insert data untuk Smith ya. Smith, kemudian nama emailnya ini adalah J. Smith. Nah, ini masih diizinkan ya. Kenapa? Karena dia tidak tidak double ya, tidak menginsert data yang sama dengan yang ada di dalam tabel. Nah, sementara kalau untuk yang kedua ini J. Smith lagi ya, ini tidak diizinkan karena datanya sudah ada ya di dalam email ya. Jadi tidak boleh ada yang double emailnya. Oke. Meskipun di sini untuk ID-nya 208, 209 beda ya, tapi tetap karena email ini sifatnya unique constraint, dia akan ngecek juga di bagian nilai emailnya. Ya, jadi tidak boleh sama. Nah, jadi jika constraint unique memiliki lebih dari satu kolom, kelompok kolom itu disebut unique key composite. Nah, jadi bisa lebih dari satu ya, nggak cuma email aja. Nah, kumpulan dari constraint unique ini memungkinkan inputnya 0. Oh, jadi dia bisa 0 ya. Kalau memang nanti nilainya itu takut double, lebih baik dikosongkan aja ya constraint unique-nya. Oke. Nah, ini untuk query-nya ya. Di level kolom atau tabel ya. Jadi bisa dua cara. Kalau pakai di level kolom berarti kita nambahinnya di kolom email ya. Yang ini. Oke, ini ada varchar. Terus ada constraint ya. Ingat di sini ada ciri-cirinya keyword-nya constraint. Kemudian nama constraint-nya adalah employee, email, unique key. Kemudian di sini ada unique ya. Jadi constraint tipe unique. Ya, jadi kalau tadi kan yang sebelumnya ada constraint tipe not null gitu ya. Nah, jadi ini yang kata-kata kuncinya ya. Sementara yang di tengahnya ini adalah nama constraint-nya. Ini terserah kita kalau yang ini. Oke. Nah, berikutnya untuk yang di level tabel, di sini constraint-nya dibuat di akhir berarti ya. Di akhir. Jadi kita bikin, anggap di sini belum ada ya. Bentar, saya
kasih coret dulu deh. Misalkan di sininya belum ada ya, nggak dibuat ya. Nah, kita inginnya buat di level tabel, berarti kita buatnya yang di sini. Constraint emp_email_UK ya bacanya, UK. Nah ini nama constraint-nya. Jadi tinggal dipindahin aja ke belakang ya, ke bagian bawah. Gitu. Oke, gampang ya untuk membedakan dia di level kolom atau tabel. Nah ini bisa kita coba nanti di praktek ya hari Senin. Jadi pertama langkah awalnya bikin dulu create table yang biasa kayak tadi gitu ya. Terus kalau misalnya oh ini contohnya sih pas barengan create table ya, nambah constraint-nya ya. Jadi kan tadi bisa ada 2 cara ya, nambahin constraint ya. Bisa setelah kita create table atau bisa berbarengan. Nah kalau yang ini contohnya berbarengan. Oke. Nah sekarang kita nanti bahas yang kalau setelah create table baru nambahin constraint ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ini saya lewat-lewat aja, nggak tahu nih. Udah sampai ujung slide, tiba-tiba pada tidur ya. Ada yang mau ditanya? Suara saya masih kedengar jelas kan ya? Sepertinya tidak ada. Belum Ya, ada, Bu. saat ini mungkin belum, Bu. Oke, aman ya. Ya, jadi asumsinya kalian bisa paham ya untuk penjelasan awal dari SQL ini ya. Nah, kemudian yang tadi constraint primary key ya, yang berikutnya ya. Nah, untuk yang primary key ini berarti kita membuat ya primary key ya untuk kunci utama dalam tabel. Hanya ada satu primary key yang dibuat. Constraint primary key adalah kolom atau bisa juga kumpulan dari kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Oke. Kemudian tidak ada kolom yang merupakan bagian dari primary key yang dapat berisi nilai 0. Ya, jadi tidak boleh nilainya 0 ya. Primary key composite harus dibuat di level tabel. Nah, jadi kalau untuk primary key yang lebih dari satu kolom, dia harus dibuatnya di level tabel ya. Hampir sama seperti tadi ya, kalau untuk yang lebih dari satu not null atau constraint, dia dibuatnya di level tabel. Oke, kita lihat ya contoh untuk primary key. Oke, nah ini tabel departemen, primary key-nya departemen ID ya. Oh, dia langsung contoh di insert-nya ya. Nah, ketika kita insert data, ya, ini nanti kaitannya dengan data manipulation language ya, insert into ini ya. Ini termasuk query juga sebenarnya. Nah, untuk insert-nya di sini dia memasukkan departemen name-nya public accounting. Ya, kalau kita perhatikan di sini memang belum ada ya public accounting ya. Oke, manager ID-nya 124, location ID-nya 2500, sementara departemen ID-nya dia 0. Ya. Nah, ini nggak bisa ya, not allowed karena ada nilai 0. Ingat tadi untuk primary key dia tidak boleh nilai 0 ya. Nah, kemudian yang berikutnya dia mau mencoba menginput lagi untuk departemen name finance ya. Nah, kalau dilihat di sini departemen ID-nya 50. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak bisa juga ya. Karena si ID 50 ini sudah ada. Nah, jadi kalau kalian nanti mau nyoba di tabelnya ya, kalian coba ngetes insert data dulu. Kemudian nanti dicoba lagi insert data yang lain, tapi primary key-nya yang sama, maka nanti dia tidak bisa ya. Oke, nanti ini bisa dicoba ya. Saya sampaikan teori-teorinya dulu. Nah, untuk membuat constraint-nya juga sama, bisa 2 cara. Ada level kolom dengan level tabel. Nah, ini caranya juga hampir sama ya, seperti yang sebelumnya. Hanya saja polanya kalau dilihat memang yang berbeda cuma di masalah ininya aja sih, keyword-nya aja ya. Jadi kalau untuk yang primary key, tulis di sininya primary key. Ya, ini namanya. Kemudian sini jangan lupa ada constraint-nya. Ya. Kemudian kalau untuk yang level tabel tinggal dipindahkan ke bawah ya. Yang constraint ini dipindahin ke bawah. Jangan lupa keterangan kolomnya ya kalau untuk level tabel. Oke, jadi ini bisa dicoba ya supaya bisa lebih paham.
Oke. Saya hapus dulu ya. Nah, yang berikutnya ada lagi concern foreign key. Jadi tadi sudah berapa tuh concern yang kita bahas ya? Foreign key ya, foreign key ini kayaknya terakhir ya. Nah, untuk yang foreign key, menunjuk kolom atau kombinasi kolom sebagai foreign key. Nah, di sini contohnya ada lebih dari satu tabel ya. Ada departemen dengan employee. Nah, foreign key-nya di sini berarti apa? Nggak ada yang ngomongnya, tidur apa gimana? Di sini apa foreign key-nya? Tabel departemen sama employee? Departemen ID, Bu. Ya, departemen ID ya. Ya, ini mastiin aja nih masih ada yang nyimak nggak? Ya, jadi untuk foreign key departemen ID ini menghubungkan tabel departemen dengan employee. Artinya kalau di sini yang memiliki ketergantungan itu tabel apa? Departemen. Tabel departemen tergantung sama employee. Yakin? Kebalik sih, Bu. Kebalik ya? Iya, kebalik. Yang tergantung itu ya tabel employee-nya, karena dia kan make kolom departemen ID. Ya, jadi artinya dia tergantung di sini. Jadi artinya kalaupun di sini nanti ada perubahan ya di tabel departemennya harus berpengaruh juga di sini ya di bagian departemen ID-nya. Ya. Nah, kemudian tadi nilai FK harus secocok dengan nilai yang ada di tabel induk. Nah, jadi untuk yang tabel induknya ini berarti yang departemen ya. Si nilai foreign key yang ada di tabel employee ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Nah, makanya tadi disebut sebagai integritas data tadi ya, harus sesuai. FK didasarkan pada nilai data dan murni logis. Ya, ini artinya ya kita tidak bisa menginput secara manual ya, tapi dia sudah mereference dari tabel induknya. Ya. Oke, nah ini ada contohnya kalau kita mau insert into ya. Insert into, ini apa nih, 200 ini. Ke tabel employee ya. Tabel employee berarti employee ID ya. Employee ID 200, last name-nya Ford ya. Benar nggak ini maksudnya? Departemen ID-nya 9 ya. Nah, ini tidak boleh ya, not allowed. Karena apa? 9 sudah eksis. Oke, kita cek 9. 9 itu apa di sini? Mana 9? Kenapa dia bilang 9 sudah eksis? Atau 90 ya maksudnya ya? Di sini adanya 90 ya. Saya nggak tahu nih, ini salah ketik apa gimana contohnya. Tapi yang jelas, kalau misalkan ketika kita insert employee ya di sini, ya employee, kemudian sebenarnya kalaupun yang eksis itu departemen ID nggak masalah ya. Misalnya dia ada employee baru, tapi departemen ID-nya sama nggak masalah. Nah, tapi di sini 9 ini apa ya? Ada yang tahu? Dengan eksis Bu, 9 Apa itu, Bu? Jadi nggak ada itunya. dan Nggak ada. 9 Bu. Oke, iya, iya. Oke, jadi tahu ya alasannya ya. Tadi siapa yang bilang? Fadlan Bu. Oh ya, Fadlan ya. Jadi tadi alasannya gimana Fadlan? Kenapa 9 ini doesn't exist? Not allowed. Kenapa not allowed? Sorry. Ya soalnya di departemen ID-nya nggak ada kode yang 9. Ya, ya, betul. Ya, jadi ini kan karena dia foreign key ya, jadi harus ada patokan data yang di sini. Kalau misalkan mau insert employee, harus ada departemen ID yang di tabel employee-nya. Ya, jadi kalau misalnya ini kita insert-nya 9, dia tidak not allowed ya, karena dia tidak ada departemen ID nomor 9. Nah, sementara kalau yang di-insert itu 60 berarti ada ya. Jadi meskipun di sini sudah ada 60, ini nggak masalah ya. Bukan artinya di sini redundant ya, karena dia foreign key. Sementara yang tidak boleh double itu kan yang primary key ya. Nah, jadi kalau foreign key itu dia nggak apa-apa, bisa double.
Oke, jadi itu ya alasannya ya, kenapa 9 tidak diizinkan atau tidak bisa ya. Oke, bisa dipahamin ya. Ini untuk simulasi ketika insert-nya, tapi nanti bisa lebih pahamnya kalau sudah dicoba ya. Nah, ini bisa kita coba dalam bentuk query sebenarnya ya. Ada insert into, kemudian nanti ada tabelnya apa, kemudian value-nya itu apa ya. Oke. Berikutnya lagi ini ada apa nih? Oh, definisi di level tabel ya sama kolom. Nah, ini tadi ya. Untuk menambahkan foreign key. Nah, ini foreign key dari tabel employee. Di sini ada ngambil dari departemen ID ya. Nah, ini keterangan kolomnya ya. Jadi, keterangan kolomnya ini tuh ngambil dari sini sebenarnya, departemen ID sini ya. Oke, ini ya, departemen ID, dia mereference ke departemen di sini ya. Sorry, ini kenapa tabelnya employee semua ya? Oh, ini perbedaan ini ya. Jadi, kalau untuk yang tabel departemennya nggak dilihatin di sini ya. Oke, jadi referensinya itu ke tabel departemen pada kolom departemen ID. Nah, ini kebetulan nama kolomnya sama ya antara kolom departemen ID di tabel employee dengan kolom departemen ID di tabel departemen. Untuk penamaan kolom foreign key sebenarnya nggak harus sama ya. Jadi kalau kalian mau membuat nama di sini depart ID gitu ya, itu nggak apa-apa. Asal di sini jelas nanti dia mereferensinya ke tabel apa. Ya, bisa dipahamin ya. Nah, ini yang level tabel. Kemudian untuk yang level kolom berarti kita nambahinnya langsung di kolom departemennya ya, departemen ID-nya di sini. Departemen ID, kemudian ada tipe datanya number. Nah, yang perlu diperhatikan juga tipe datanya harus sama antara tabel employee sama tabel departemen ya. Jadi jangan berbeda ya. Kalau misalnya nanti beda itu nggak bisa juga dia ya, akan error juga. Ya. Jadi itu untuk foreign key pastikan tipe data antar kolomnya harus antar tabel ya, tipe data antar tabelnya harus sama. Oke. Nah, ini apalagi nih? Keterangan ya. Oke. Jadi untuk foreign key mendefinisikan kolom di tabel anak di constraint tingkat tabel. Referensi mengidentifikasi tabel dan kolomnya itu apa ya di tabel induk. Jadi yang referensi itu ini ya, kata kuncinya di sini untuk membuat foreign key ada tambahan reference ya. Jadi ada constraint, nama constraint-nya, kemudian jenis constraint-nya foreign key ya. Kemudian di sini karena dia level tabel berarti harus pastikan kolomnya, kemudian dia reference-nya kemana. Nah, ini reference juga, ini tambahan keyword-nya ya. Oke, jadi itu untuk yang foreign key. Oke, sampai di sini bisa dipahamin untuk constraint foreign key. Halo? Pada tidur apa gimana ini? Coba sih, saya mau lihat kameranya masih pada nyala nggak ini? Wah, ini pada mati ya. Begitu dibilangin langsung nyala semua ya. Ini lagi ada yang di jalan. Di luar ya, siapa nih? Ini yang pada mati ini nggak tahu nih, ngapain nih? Apa ditinggal tidur? Oh ada, oke. Ada Iya Bu. lagi agak hemat kuota ya. Oh ada, oke. Sip. Berapa sih yang masuk hari ini? 67 ya? Kayaknya lengkap ya. Oke. Nggak ada yang ditanyain nih? Aman? Oke. Bu, Ya gimana? kan tadi kata Ibu harus nyoba yang Heeh. langsung. Nah, untuk akunnya itu akan dikirimnya kapan? Iya. Nanti ya saya kirim akunnya setelah teori selesai ya. Oh iya, Ini siap. jam berapa ya? Jam 11 ya, oke. Ya, jadi nanti terakhir saya kirim akunnya, dan jangan sampai ketukar-tukar ya akunnya ya, nanti jadi kacau. Karena masing-masing harus update password, dan sekali lagi untuk password harap dicatat baik-baik. Jangan ngerjain saya untuk meriset akun-akun kalian ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba lupa,
agak repot juga sih memang, harus apa namanya, di-reset dulu ya, akunnya gitu. Ya, itu ya. Jadi untuk password, dicatat baik-baik supaya nanti, ya nggak lupa ya. Oke, berikutnya ya, untuk tambahan mengenai istilah dari constraint foreign key, jadi ada lagi selain, referensi sama foreign key, ada istilah namanya on delete cascade, ya, on delete cascade. Jadi ini semacam fitur yang ada dalam DBMS ya, DBMS, gunanya apa? Dia untuk menghapus baris yang memiliki keterkaitan atau dependent ya, di tabel anak, ketika baris di tabel induk dihapus. Nah, ini kaitannya dengan si foreign key ya. Foreign key kan dia menghubungkan antara tabel anak sama, tabel parent ya. Nah, jadi ketika, di tabel parent itu kita ingin menghapus data, kalau misalnya on delete cascade-nya ini belum kita, apa namanya, kita setting ya, kita nyalain, ya dia belum bisa dihapus ya, si siapa, si tabel parent-nya ya. Karena dia masih nyangkut lah istilahnya ya, masih nyangkut dengan yang di anak. Nah, jadi caranya apa? Ya harus di-setting ya, dihidupkan on delete cascade-nya supaya kita bisa menghapus data di tabel induknya tanpa nyangkut atau memiliki keterkaitan dengan tabel anak. Nah, tapi sekali lagi yang seperti ini tuh apa namanya dihindari ya. Kalau memang nggak mendesak banget kita misalnya menghapus data utama, itu jangan dilakukan. Kenapa? Ya karena akan mengganggu integritas data ya di tabel-tabel bawahnya yang dia memiliki keterkaitan dengan tabel induk tersebut gitu. Ini sebenarnya hubungannya ke tabel master ya atau tabel utama. Jadi kalau dalam suatu desain database kan kita pasti ada yang namanya data-data utama ya, data master yang nanti data-data di tabel tersebut akan dipakai di tabel yang lainnya. Nah, ada kalanya kita apa ya, misalkan salah input lah ya, salah input. Sementara di tabel master itu sudah dipakai di tabel-tabel lainnya. Nah, jadi kalau untuk mengatasi kondisi seperti itu, ya apa boleh buat ya, kita harus hidupkan yang fitur on delete cascade-nya supaya dia bisa dihapus. Ya. Tapi sekali lagi tidak disarankan ya, karena kalau misalnya ada tabel atau apa namanya nilai di tabel induk yang dihapus, pasti nanti yang di bawah-bawahnya juga akan pengaruh ya, jadi kacau datanya. Gitu. Kemudian ada lagi on delete set null. Ya, jadi dia mengkonversi foreign key yang memiliki keterkaitan nilai menjadi nol. Nah, ini untuk apa ya? Mengubah nilai aja sih sebenarnya supaya si foreign key itu dia menjadi nol ya. Ya supaya sekali lagi dia tidak ada keterkaitan ya ketika ada proses hapus pada salah satu tabel, dia tidak mengganggu tabel yang lainnya gitu ya. Jadi dia di set nilainya menjadi nol. Oke, ini mungkin tambahan istilah ya. Nah, ini yang terakhir ya, cek constraint ya. Jadi tadi ada 5 ya constraint. Nah, yang terakhir untuk cek constraint, ini sebenarnya lebih ke kayak kondisi atau syarat ya. Mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris. Tidak dapat mereferensikan kolom dari tabel lain. Jadi si cek constraint ini tidak bisa direferensikan ya. Mereferensikan kolom dari tabel lain. Nah, ini contohnya pada tabel employee di sini kita bikin cek constraint-nya untuk salary. Ya. Syaratnya itu salary-nya tidak boleh 0 ya, lebih dari 0 ya. Jadi harus ada nilai ya salary-nya. Nah, ini cara membuatnya itu constraint, kemudian nama constraint-nya di sini ada emp_salary_min. Ya, jadi ini nama constraint-nya dia apa namanya? Salary minimal ya. Nah, baru di situ ada nama constraint-nya cek. Ini tinggal ditulis aja cek. Nah, ini kayak mirip-mirip kondisi ya. Kita ngisi kondisi di dalam kurung, syaratnya pada kolom salary, ya, ini kolom salary, nilainya harus lebih dari 0. Ya, jadi itu salah satu contoh dari cek constraint. Nah, ini contoh yang berikutnya ada yang masalah ini ya, tanggal ya. Di tabel employee juga. Nah, kita mau nambahin constraint untuk hire date ya. Jadi hire date minimal di sini dia maunya yang
lebih dari 1 Januari 2018. Jadi artinya yang sebelum 1 Januari itu dia nggak bisa ya, nggak bisa masuk datanya. Nah ini kita bisa setting di kolom hire date ya, hire date min, nama constraint-nya, kemudian nama kolomnya hire date lebih dari 1 Januari 2018. Nah, yang perlu diperhatikan di sini tipe datanya date ya, hire date ini date. Jadi harus sesuai formatnya. Ya, nah untuk format date pada Oracle dia mulainya dari tanggal ya, kemudian bulan, tahun. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Jadi bukan angka ya. Kalau biasanya kan ada yang angka ya, 0101. Nah, ini dia berupa apa namanya? Nama bulannya ya, Januari, Februari. Oke, check constraint shown here at table. Nah, ini kita bisa coba nanti di praktikum ya, supaya lebih paham ya. Oke, ini yang constraint terakhir. Nah, ini ada studi kasus untuk menambahkan constraint. Oke, ini contoh dari tabel. Oh, yang tabel perpustakaan tadi ya. Jadi yang sebelumnya tadi kan ada studi kasus kita membuat tabel ya. Ingat nggak tadi yang ada kayak gambar-gambar awan tadi ya? Nah, ini cara menambahkan constraint-nya berarti pas di create table ya. Di create table authors, kita tambahin di situ ada primary key ya, constraint primary key. Berarti ini pada level apa? Ada yang tahu ini level apa? Tabel, Bu. Kolom, Bu. Ada yang tabel, ada yang kolom. Yang ini nih. Yang di akhir constraint. Ingat di sini ada keterangan kolomnya nih. Berarti ini level Tabel. tabel ya. Tabel, Tadi Bu. yang, iya benar tabel ya. Jadi harus dibedain ya untuk levelnya. Kalau yang ini juga berarti sama ya, level table semua ya. Oh, jadi dia nambahinnya di akhir ya, constraint. Oke, ini untuk yang tabel member, primary key-nya ID juga. Jadi sama-sama ID tapi tabelnya berbeda. Ya, jadi nggak masalah ya untuk menamain kolom yang sama, asal tabelnya berbeda. Ya. Oke, ini nambahin yang primary key. Contoh yang lain ada di sini ya, bisa dicoba juga ini. Oke, untuk tabel publisher dia primary key juga ya. Nah, baru di tabel books-nya ini ada foreign key ya. Nah, ini kelihatan ya di sini ya, foreign key. Jadi kalau untuk constraint yang lebih dari satu tadi, dia harus pakai di level tabel ya. Ini level tabel ya. Ada constraint book ID sebagai primary key, kemudian ada constraint apa namanya nih, book author lah ya, ATR FK sebagai foreign key. Kemudian dia nyambung lagi ke tabel apa nih, tabel publisher ya, tabel publisher untuk foreign key publisher ID. Oke, jadi di sini kelihatan bahwa tabel books ini tuh dia terhubung ke tabel publisher ya dan juga tabel authors. Ya. Oke, nanti ini bisa dicoba. Kemudian ada tabel book transaction. Nah, ini juga constraint-nya lebih dari satu. Berarti dia ada foreign key juga ya ke tabel books dan members. Ya. Kebayang ya untuk pemodelannya sih kita udah kemarin ya. Jadi mungkin ini lebih ke teknis query-nya ya. Untuk masalah gambaran relasi-relasi tabelnya sih ya kalian ingat aja yang kemarin. Kalau misalnya foreign key dia apa namanya relasinya ke tabel apa gitu ya. Oke. Nah, ini apalagi nih? Terakhir ya. Udah jam 11 lewat ya. Oke, yang terakhir ini ada DDL ya. Nah, jadi tadi ada jenis-jenis SQL itu salah satunya DDL ya, Data Definition Language. Nah, untuk membuat tabel tadi ya, yang create table ini termasuk dari bagian DDL ya. Nah, untuk DDL sendiri ini ada beberapa keyword ya. Yang pertama ada alter, drop, rename. Jadi kalau alter dia untuk mengubah struktur tabel, struktur objek tabel ya. Kemudian kalau drop dia menghapus, rename ini untuk mengganti nama objek. Nah, nanti lebih detailnya kita bahas di selanjutnya ya.
Nah, ini sekilas ya untuk yang awal tadi alter ya, alter table. Nah, ini juga keyword dari query ya, alter table ya. Alter table ini gunanya untuk mengubah struktur table. Kalau kita mau nambahin kolom atau mengubah nama kolom atau menentukan nilai default dari suatu kolom atau menghapus kolom, mengganti nama kolom, kemudian apalagi nih, mengubah tabel ya, status tabel menjadi read only. Nah, ini kita gunakan alter table. Ya, jadi itu dulu mungkin nanti. Oh, ini masih ada contohnya ya. Oke. Jadi untuk apa namanya? Klausa ya di sini ya. Kata kuncinya ya. Jadi ada alter table, nama tabelnya apa, kemudian ada add ini untuk menambahkan kolom. Jadi tadi alter kan dia bisa untuk menambah kolom. Nah, jadi kalau untuk menambah kolom ini dia kata kuncinya adalah add. Add, kemudian kolomnya apa yang mau kita tambahkan. Jangan lupa kasih tipe datanya dengan ukurannya. Ya, sehingga nanti kolom baru ini akan terbentuk di bagian akhir dari tabel. Ya, ini contohnya, ini nilainya masih kosong ya. Nah, selain itu alter table bisa dipakai untuk mengubah tipe data, ukuran, dan nilai default pada suatu kolom. Kata kuncinya di sini modify. Ya. Nah, jadi alter table-nya tetap digunakan, kemudian nama tabelnya apa, modify, ya, kata kunci berikutnya, baru nama kolom yang mau dimodifikasi. Ya. Nah, di sini baru nilainya ya. Kalau di sini dia kaitannya mengubah tipe data. Jadi si kolom dname ini diubah ya, tipe datanya menjadi varchar 2, size-nya 30. Ini bisa kita ubah juga ukuran ya. Jadi kalau misalnya varchar-nya tadi awalnya 20, kita ubah jadi 30 gitu ya. Nah, kemudian nilai default yang diubah hanya mempengaruhi penyisipan dalam tabel selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita mau ubah nilai default pada suatu tabel di mana sudah ada nilai ya tabelnya, maka yang akan berubah itu adalah nilai setelah proses insert data setelahnya. Gitu ya. Jadi dia tidak mempengaruhi data-data yang lama ya. Dia hanya pengaruhnya ke data-data baru ya setelah proses insert. Kemudian modifikasi harus sesuai dengan kondisi, ya disesuaikan juga ya modifikasinya. Jadi jangan pula modifikasi nama, kemudian apa namanya tipe datanya jadi nggak nyambung ya dengan nama kolomnya. Gitu ya. Jadi kalau dname ini dimodifikasi tipe datanya ya varchar, jangan integer gitu ya. Oke. Nah ini yang terakhir drop ya. Tadi ada alter itu bisa untuk menghapus kolom. Nah kata kuncinya drop. Gampang ya. Kata kuncinya kan pendek-pendek ya, jadi mudah diingat. Nah, untuk klausa drop kolom, dia menghapus kolom yang tidak diperlukan. Contohnya di sini kita mau menghapus job ID ya, pada tabel departemen. Nah, ini ya udah nggak ada ya job ID-nya ya, udah kehapus di sini. Nah, cuma hati-hati ya, kalau untuk menghapus tabel ini kan menghapus nilainya juga ya di dalamnya ya. Jadi kalau pastikan kolom tersebut memang sudah tidak digunakan. Jadi jangan asal ngedrop aja, tiba-tiba nanti nilainya malah dipakai ya di tabel yang lain gitu. Nah ini ada sedikit contoh, mungkin bisa ini aja ya, latihan aja lah ya. Oke, ini udah mau selesai. Misalnya kita mau ada suatu kasus di tabel authors, di sana tidak ada kolom email atau kolomnya hilang. Nggak bisa hilang ya. Kemudian ada kolom authors name-nya, panjangnya masih kurang, jadi perlu ditambah panjang karakternya ya. Ternyata ada nama pengarangnya yang namanya panjang banget ya. Jadi nggak cukup ya ukurannya. Oke, ini gimana nih gitu kan? Bisa nggak kamu buat perubahan? Oke, kata si siapa nih mahasiswanya ya. Oke. Nah, gimana caranya? Berarti kita pakai si alter table tadi ya. Ini nggak saya liatin ininya ya. Tapi yang jelas kita pakai yang alter table. Ya, disesuaikan aja kalau dia berkaitan dengan untuk menambahkan kolom berarti pakai add ya yang tadi add email, kemudian tipe datanya apa, varchar, kolom size-nya berapa. Sementara untuk yang length ini tadi pakai yang ini tadi ya, modify. Nah ini ya. Jadi itu bisa dicoba nanti di praktek. Oke, gunakan sintak alter table.
Nah, ini yang tadi terakhir ada read only ya. Jadi kita bisa mengubah suatu tabel menjadi mode read only gunanya untuk mencegah perubahan DDL atau DML selama proses maintenance table. Nah, jadi sebenarnya untuk keamanan data ya, kalau ada proses maintenance atau kayak pemeliharaan suatu tabel, biasanya sih takut datanya berubah ya, jadi kita setting menjadi mode read only. Nah, caranya dengan menggunakan alter table, nama tabelnya apa, kemudian read only. Ya. Nah, baru setelah itu kalau sudah selesai proses maintenance, kita balikin lagi. Ya, jangan lupa dibalikin ya ke tabel ke mode read and write supaya bisa diubah ya datanya. Oke, jadi itu apa namanya untuk alter ya, alter table. Oke, jadi tadi kita sudah lumayan banyak ya. Ini udah ada 36 slide ya. Nah, ini. Jadi sampai di sini sebenarnya kita baru masuk di tahap yang DDL ya, Data Definition Language ya. Jadi tadi kalau melihat di awal SQL sendiri itu ada tipe-tipenya ya. Jadi DDL, DML, DQL, DCL, TCL. Nah, yang sekarang ini kita masuknya di DDL. Ya, termasuk tadi ada menambahkan constraint, kemudian create table, alter table, ya. Oke, itu selesai untuk yang DDL ya. Lumayan banyak ya teorinya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Sebelum saya apa namanya sekilas bahas yang akun nanti ya. Ada? Cukup? Halo, halo? Tidur? Saya mau lihat dulu deh. Cukup ya? Cukup, Iya, Bu. cukup ya. Oke, ini saya stop dulu deh kalau udah cukup. Bu, Ibu Ya? maaf.